Quotidie Morimur, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya setiap hari kita mati. Ini kalimat yang ditulis oleh Seneca, yang mana seperti yang kita ketahui dia seorang filsuf yang banyak sekali bicara soal kematian. Dan belakangan gue kembali memikirkan kata-kata ini. Robert Mauritsitius, ya, dan bahkan bisa bilang di kampus dia adalah teman nongkrong pertama gue. Banyak sekali yang gue habiskan memori, kenangan, kegiatan bareng beliau ya. Dari mulai yang baik dan buruk, dari yang mulai sedih dan senang. Kita banyak mengeluh bersama, kita banyak cerita bersama, kita banyak melewati hal bersama gitu. Beberapa hari yang lalu gue mendapatkan kabar kalau beliau sudah nggak ada, beliau sudah meninggal, beliau sudah berpulang duluan. Dan jelas itu adalah sebuah kabar yang sedih buat gue. Kaget dapat kabar dari Michelangelo Simbolon, teman gue juga yang kebetulan sekantor sama Obed. Dia cerita kalau Obed kena serangan jantung mendadak jam 3 pagi. Sementara waktu sore mereka itu masih nongkrong bareng, masih ngobrol soal biliar, yang mana Robert jago banget main biliar. Masih ketawa hahaha, masih ngomongin kehidupan, planning ke depan Robert gimana dan lain sebagainya. Dan jam 3 pagi dia udah nggak, dan dia udah tiada gitu. Pada akhirnya gue semakin sadar kalau kematian itu dekat, Pak. Benar-benar dekat gitu. Kematian adalah hal yang pasti, tapi tidak memiliki kepastian apapun. Di mana, mengapa, bagaimana, kapan, kita nggak pernah tahu. Kematian seperti apa yang kita hadapi, kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Kita nggak pernah tahu bagaimana kita mati, dan kita nggak pernah tahu mengapa kita mati. Yang kita tahu, ya kita pasti mati. Badan yang prima, umur yang muda, gaya hidup yang sehat adalah hal yang baik dan bagus ya. Tapi itu nggak cukup untuk menghilangkan resiko kematian tersebut. Ya, tetap aja, mau bagaimanapun primanya seorang manusia, mau gimana pun peaknya seorang manusia, resiko kematian nggak akan pernah hilang dari dirinya gitu. Apalagi untuk umur yang sudah tua, tubuh yang penyakitan, ataupun gaya hidup yang nggak sehat. Ya mungkin punya resiko kematian yang lebih besar, tapi tetap aja, nggak satu pun zat, entitas, tindakan atau kegiatan yang bisa membuat kita benar-benar terhindar dari kematian. Kita benar-benar tidak tahu apa itu kematian, dan ketidaktahuan kita terhadap kematian itu akhirnya membuat otak kita berpikir bahwa kematian adalah hal yang sangat mengerikan. Wajar, ya wajar manusia berpikir seperti itu. Karena kita benar-benar minim pengetahuan tentang apa yang terjadi setelah kita mati, bagaimana keadaan kita mati, apa yang kita rasakan waktu kita mati. We know nothing, ya enggak? Nah, gue pun berpikir yang sama ya, dan mungkin sampai saat ini juga masih ada pikiran seperti itu. Ya manusiawi, ya gue manusia gitu. Ya pasti ada unsur emosional yang melekat pada diri gue. Tapi setelah membaca tulisan-tulisan Seneca, itu sangat-sangat berdampak signifikan buat gue untuk melihat apa sebenarnya kematian itu. Jadi ya, Seneca memberikan perspektif yang menurut gue menarik, dan sampai sekarang itu masih sangat bermanfaat bagi diri gue dan kehidupan yang gue jalani. Ya buat Seneca, kematian itu tidak semenakutkan itu. Justru hidup itu jadi punya meaning karena ada kematian itu sendiri gitu. Soal kepastian dan ketidaktahuan kita soal kematian ini, banyak orang yang menganggap hidup itu udah kehilangan maknanya, hidup itu udah kehilangan artinya. Untuk apalagi kita hidup, pada akhirnya kita juga akan mati ya kan. Banyak orang yang punya pikiran seperti itu, dan gue juga dulu juga mikir seperti itu gitu loh. Sebentarnya dunia ini gitu, hal-hal seperti itu. Tapi ya setelah membaca tulisan-tulisan dan buku-bukunya Seneca, ya ini shifting gitu loh. Jadi Seneca itu punya pandangan bahwa kematian itu seharusnya tidaklah menakutkan, justru karena dengan adanya kematian, hidup itu jadi punya makna. Ya, kematian memberikan arti dalam hidup gitu loh. Bukan berarti dengan adanya kematian berarti kita bisa menyanyiakan hidup, justru sebaliknya. Karena kematian itu pasti datang, maka jalanilah hidup sebaik-baiknya yang ingin kita jalani. Nah, Seneca memandang kematian itu bukanlah part yang terpisah dalam kehidupan. Kematian itu ada dalam kehidupan itu sendiri. Kematian itu adalah ketiadaan. Ketiadaan yang sama sebelum kita lahir dan setelah kita meninggal. Dan buat Seneca, seharusnya kita melakukan selebrasi atas kematian, karena kematian adalah pembebasan. Bahkan Seneca juga bilang banyak manusia yang sangat-sangat menderita karena hidup lebih lama dari seharusnya. Wow, itu membuat gue kembali ke memori masa lalu lagi. Waktu kakek gue masih hidup, datuk gue masih hidup. Ya beliau diberi umur yang panjang, hidup 90 tahun lebih. Dan di
hari ulang tahun ke-92 atau 93 gue nanya gitu, wah gue ngasih selamat panjang umur tuh, bahagia selalu, bla bla dan lain sebagainya. Terus Datuk mau apa gitu. Beliau menjawab, mati gitu. Mati. Terus dia cerita, iya sekarang dia duduk gitu di depan rumahnya, nggak ada lagi yang dia kenal, nggak ada lagi teman dia yang nongkrong, nggak ada lagi semua orang-orang yang ada di hidup dia pergi satu persatu gitu. Anak dia pergi duluan dari dia, istri dia pergi duluan dari dia, tubuh dia nggak sebersahabat dulu, semua hal terjadi pada dirinya dan itu membuat dia menderita gitu. Jadi ya hari berhari dia cuma nunggu kapan kematian dia datang. Lagi soal Seneca, terlepas dari kontradiktif dan kontroversi dia sebagai politisi, sebagai pakar retorika, sebagai seorang filsuf ya. Kalau kalian pelajari sejarahnya itu menarik banget. Hubungan dia dengan Caligula. Caligula itu kan benci banget sama Seneca gitu, mau hukum mati Seneca. Terus sama penasihatnya dibilang, tuh Seneca nggak usah dihukum mati, tubuhnya udah sakit-sakitan, nggak perlu dihukum, bentar lagi juga mau cut kok, kata penasihatnya. Tapi meninggal Caligulanya duluan. Dan banyak hal yang menarik tentang cerita hidup Seneca ya. Tapi yang pasti, di antara semua kontradiksi ataupun diskursus soal beliau, satu hal yang benar-benar harus diakui dan yang benar-benar harus kita lihat adalah bagaimana dia menghadapi kematian itu sendiri. Jadi sedikit cerita soal bagaimana Seneca menghadapi kematiannya. Ini salah satu kematian paling menyakitkan yang gue tahu gitu. Nah, Seneca itu kan penasehatnya Kaisar gitu. Dia politisi ulung lah. Orang kaya juga gitu, kaya banget ini Seneca. Nah, penasehatnya Kaisar, gurunya Kaisar. Kaisar itu Kaisar Nero namanya. Dari muda nih dibimbing, dia antarkan ke glory gitu, diberikan pengetahuan gitu, diberikan wisdom dan lain sebagainya. Jadi besar banget nih pengaruh Seneca pada si Nero gitu. Nah, lambat laun Nero nih setelah dia makin besar, tubuh dewasa, ya egonya juga muncul kan. Dan dia merasa dia sudah di atas guru-gurunya, di atas penasehat-penasehatnya, dan nggak ada lagi yang bisa dia dapatkan dari orang-orang di sekitar dia, termasuk Seneca dan Brutus waktu itu. Dan setelahnya, dia tumbuh jadi seorang pemimpin yang sangat paranoid. Nah, dalam catatan sejarah ada upaya untuk menggulingkan atau mengkudeta Nero. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Nero ini pernah hampir dikudeta gitu. Nah, setelah mengalami hal ini, Nero ini makin jadi paranoid. Dan dia menuduh Seneca terlibat dalam rencana pembunuhan dirinya. Dan akhirnya dia menjatuhi hukuman mati kepada Seneca. Jadi utusan Nero datanglah ke rumah Seneca, ngetuk pintu Seneca, terus menyampaikan pesan Kaisar kalau Seneca diminta mati dengan cara bunuh diri. Ketika mendengar kabar itu, Tacitus ya, orang yang menceritakan cerita ini, menjelaskan bahwa Seneca sama sekali tidak terlihat kekhawatiran, ketakutan, atau kepanikan dalam tubuh dan wajah Seneca gitu. Ketika Seneca mendengar kabar itu, oke, saya laksanakan, kata dia. Lalu bagaimana cara Seneca mengakhiri hidupnya? Ya, cara yang dia pilih pertama adalah menyayat tubuhnya, urat nadinya, dengan harapan ya putus dan meninggal. Nah, ketika dia melakukan itu, ternyata karena usianya udah tua waktu itu, sekitar 60 tahun, dia kesulitan menemukan di mana urat nadi tersebut gitu loh, di mana titik krusial sehingga bisa mengakhiri hidupnya seketika. Jadi dia potong terus, tersayat terus, udah berdarah-darah, tetap nggak meninggal juga. Akhirnya pangkal pahanya dia potong dengan harapan ya itu bisa jadi titik vital yang mengakhiri hidupnya. Ternyata juga nggak. Jadi tubuhnya udah bersimbah darah dan dia masih hidup gitu. Dan ketika itu terjadi, tidak ada teriakan atau panikan atau kegusaran yang ditunjukkan Seneca. Dan bahkan dia masih sempat ngobrol, berbicara dan berkomunikasi kepada orang lain dalam situasi seperti itu. Dia minta, boleh nggak ya gue ninggalin wasiat gitu ketika gue meninggal. Oh, Nero ternyata tidak memperbolehkan. Karena dia merasa jalan hidup yang dia pilih itu bisa bermanfaat buat banyak orang, apalagi soal kematian itu sendiri. Karena nggak mati-mati nih, akhirnya si Seneca minta, ya udah deh racun aja gue gitu. Di Roma waktu itu lumrah orang dieksekusi mati dengan racun. Nah, Seneca diminta untuk meminum tersebut, akhirnya dia minum dan tubuhnya jelas terkontaminasi racun gitu. Jadi organ dalamnya udah rusak, bagian tubuh luar udah bersimbah darah, in and out cuy, suffernya gitu. Apakah racun itu berhasil membunuh Seneca? Ternyata tidak. Enggak, dia tetap nggak mati. Disayat nggak mati, diracun nggak mati. Bayangkan berat betapa sakitnya, betapa menderitanya kalau kita harus berada dalam situasi tersebut ya. Dan balik lagi, seperti yang dibilang Tacitus, Seneca sama sekali tidak menunjukkan rasa ketakutan dan kekhawatiran tersebut. Akhirnya Seneca mengambil opsi yang lain. Dan opsi yang diambil, kalau ngebayangin, ini sakitnya bukan main. Ya, Seneca memilih untuk berendam di bak air panas, membenamkan tubuhnya di bak
yang berisikan air panas. Akhirnya dia masuk, berendam di situ dan meninggal. Di situ ya air dan darah bercampur jadi satu kan. Reaksi racunnya, reaksi darah yang tersayat dan lain sebagainya. Dan bahkan utusan kaisar yang melihat keadaan tersebut menaruh hormat sehormat-hormatnya kepada Seneca. Dan dari situlah walaupun sudah meninggal, nama Seneca semakin membesar gitu. Jadi kalau kalian mau sedikit memahami soal kematian dari sudut pandang Seneca, itu bukunya banyak sekali tersedia. Ya bisa kalian cari sendiri di marketplace favorit kalian, dan gue merekomendasikan itu. Karena itu memberikan dampak yang positif buat gue. Nah, gue sendiri mungkin nggak bisa bilang gue 100% sama nih dengan cara berpikirnya Seneca. Dan gue juga nggak 100% melihat kematian sama dengan cara Seneca. Tapi ya jelas Seneca memberikan banyak sekali pengaruh buat diri gue sendiri. Yang sering gue pikirkan adalah seberapa siap gue ketika kematian itu datang gitu. Dan yang gue maksudkan tentang kesiapan ini adalah apa yang gue tinggalkan setelah gue meninggal gitu. Untuk orang-orang terdekat gue jelas, untuk keluarga gue, untuk orang-orang yang gue sayangi. Dan syukur-syukur bisa mempengaruhi masyarakat yang lebih luas gitu. Gue harus bisa afford kebutuhan dasar keluarga gue, harus bisa memastikan keluarga gue nggak menderita ketika gue udah menghadapi kematian. Dan secara material gue juga harus memastikan anak-anak gue nggak perlu menderita karena gue udah nggak ada, karena gue udah nggak bisa naruh makanan di meja mereka, karena gue udah nggak bisa nyari uang. Jadi itulah kenapa gue bekerja dengan sangat keras ya, supaya ketika gue mati gue nggak meninggalkan beban untuk orang-orang yang gue sayangi. Karena yang namanya kematian itu pasti menyisakan luka. Luka saja ngurusnya itu udah nggak gampang gitu. Untuk menyembuhkan luka itu prosesnya aja udah berat. Jangan lagi ditambah beban. Dan gue pikir akan sangat bijak kalau kita tidak menambah proses berat itu dengan beban tadi. Iya kan? Ya, skenario terburuk yang ada di kepala gue adalah ketika gue meninggal nanti, ya anak-anak gue harus diwarisi utang, mereka harus hidup sulit, mereka jadi punya batasan atas apapun yang mereka ingin kejar, mimpi yang ingin mereka raih, dan lain sebagainya, karena gue nggak ada. Dan itulah yang berusaha gue minimalisir seminimal mungkin. Dan itulah yang jadi dorongan kenapa gue bekerja sangat keras sekali. Dan itu untuk diri gue. Dan orang mungkin punya meaning yang berbeda dalam hidupnya. Karena apa yang penting, apa yang berarti, apa yang terpenting dalam hidup setiap orang itu kan berbeda ya. Kalau gue pribadi, itu drive utamanya. Dan ya sampai kematian itu datang, gue berusaha untuk menjalani hidup yang nantinya nggak akan gue sesali gitu. Memilih langkah yang nantinya nggak akan gue sesali. Dan mengambil keputusan yang nantinya nggak akan gue sesali. Karena nggak akan ada yang bisa diulang. Karena nggak akan ada yang bisa diubah. Ketika waktu nggak akan pernah bergerak mundur. Penyesalan atas kesalahan dan keburukan itu luar biasa. Gue udah melakukan banyak hal yang buruk di dunia ini. Gue banyak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya gue lakukan. Ketika umur gue bertambah dan kematian gue semakin dekat, gue nggak mau menambah bentuk-bentuk penyesalan tersebut. Jadi ya, apapun yang gue lakukan ya drive-nya itu sekarang. Gitu. Itu sedikit sharing dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.